Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Raki Alianjaha dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran. Apa itu penawaran? Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga dan periode waktu tertentu. Lalu apa yang disebut elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya yaitu koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Seperti rumus yang ada pada gambar, yaitu koefisien elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Faktor apa yang menentukan elastisitas penawaran? Faktor yang menentukan elastisitas penawaran ada 5. Yang pertama yaitu sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi jika penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Kedua, yaitu jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu yang sangat singkat. Pada jangka waktu yang sangat singkat, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Kedua, jangka pendek. Kapasitas produksi tidak dapat ditambah, namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam prosentase yang relatif kecil sehingga penawaran tidak elastis. Yang ketiga yaitu jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Yang ketiga yaitu daya tahan barang. Makin tinggi tingkat ketahanan suatu barang yang disimpan, maka makin besar elastisitas penawarannya. Faktor yang keempat yaitu stok persediaan. Semakin besar persediaan, maka semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Faktor yang kelima yaitu kemudahan produsen pendatang baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran ada 5. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Yang kedua, penawaran elastis sempurna. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Kelima, penawaran elastis. Yang pertama, yaitu penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna adalah penawaran yang memiliki angka koefisien sama dengan 0. Maksudnya, terjadi perubahan harga dalam jumlah besar sama sekali tidak berdampak pada jumlah penawaran. Artinya, untuk jumlah yang ditawarkan akan terus tetap pada tingkat harga berapapun. Kedua, yaitu penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna adalah koefisien elastisitas penawaran sama dengan tidak terhingga. Maksudnya, perubahan suatu harga dalam nominal kecil akan menyebabkan pengaruh jumlah penawaran yang tinggi. Seperti yang kita lihat pada kurva, pada harga tetap jumlah yang ditawarkan tidak terhingga. Jika terjadi penurunan harga yang sangat kecil, akan terjadi jumlah barang yang ditawarkan mencapai nilai 0 atau sebaliknya. Ketiga, yaitu penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter adalah koefisien elastisitas penawaran sama dengan 1. Maksudnya, untuk persentase perubahan
perubahan barang sama saja dengan persentase perubahan harga. Seperti yang kita lihat pada kurva, keadaan elastis uniter terjadi saat kurva penawaran membentuk sudut 45 derajat, baik dengan sumbu vertikal maupun sumbu horizontal. Keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Penawaran tidak elastis adalah koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1. Artinya, persentase perubahan harga lebih besar daripada persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Jadi, ketika terjadi perubahan harga dalam jumlah besar tidak diikuti oleh perubahan yang berarti pada kuantitas yang ditawarkan. Seperti yang kita lihat pada kurva, semakin curam bentuk kurva penawaran suatu barang, berarti semakin tidak elastis permintaan barang tersebut. Kelima yaitu penawaran elastis. Penawaran elastis adalah koefisien penawaran lebih besar dari 1. Maksudnya, untuk persentase harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas yang diinginkan, sehingga akan muncul perubahan jumlah barang yang diinginkan dalam jumlah yang lebih banyak apabila terjadi perubahan harga sedikit saja. Seperti yang kita lihat pada kurva, semakin mendatar bentuk kurva penawaran suatu barang, berarti semakin elastis permintaan barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.